Bab 2671. Apakah kamu menghinaku? Klan Sengu. Wanita itu membawa Mileye ke lapangan pertandingan. Arena seni bela diri itu panjangnya dan lebarnya hampir 10 kaki, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Wanita itu menoleh untuk melihat Mileye. Kamu adalah Alam Guanxuan sekarang, kan? Mileye mengangguk. Wanita itu sedikit mengangguk. Kamu harus mencapai Alam Tongxuan. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye. Apakah kamu tahu misteri Alam Tongxuan? Mileye menggelengkan kepalanya. Padahal dia tahu bahwa dengan pena kebenaran agung dia bisa mencapai tingkatan alam apapun, dan dengan sendirinya dia juga bisa mencapai Alam Tongxuan. Tapi, dia tetap ingin wanita itu menjelaskan secara detail. Mungkin akan ada hasil yang berbeda. Sebelumnya, alasan kenapa dia tidak menggunakan pena kebenaran agung untuk mencapai Alam Tongxuan secara langsung adalah karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia menggunakan pena kebenaran agung untuk mencapai Alam Tongxuan, dia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap wanita ini. Selain itu, begitu tingkatan alam dinaikkan dengan pena kebenaran agung, itu memakan energi dan terlalu mengerikan. Dapat dikatakan bahwa ketika dia menggunakan pena kebenaran agung untuk mempromosikan tingkatan alam, itu waktunya untuk mempertaruhkan nyawanya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia harus menunggu dan melihat situasi dulu. Wanita itu berkata, "Duduk." Mileye duduk bersila di tanah. Wanita itu juga duduk. Lalu berkata, Alam Tongxuan adalah mendapatkan wawasan tentang jalan takdir. Setelah suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tiba-tiba, garis merah aneh muncul di sekelilingnya. Wanita itu memandang Mileye, garis takdir. Mileye sedikit mengernyit, garis takdir. Wanita itu mengangguk, ini adalah garis takdir semua makhluk hidup. Mileye bertanya, bisakah itu diubah? Wanita itu mengangguk, ya. Mileye sedikit mengernyit, bisa. Wanita itu sedikit mengangguk, tapi, itu hanya bisa mengubah hidup dan mati. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sekuntum bunga muncul di tangannya. Dia memandang Mileye, bunga ini, kalau tidak ada intervensi orang luar, akan terus tumbuh, tapi kalau aku mengambil tindakan, itu akan layu dan menghilang sekarang. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, lalu bagaimana kamu tahu bahwa ketika kamu membunuhnya, itu adalah takdirnya? Apresiasi terpancar di mata wanita itu, kamu memang hebat, kamu benar, mungkin, takdir, yang aku ubah adalah takdir yang seharusnya, dan ini melibatkan level lain. Itulah alam semi dewa. Mileye berkata dengan suara yang dalam, di atas alam Tongxuan adalah semi dewa, dan di atas semi dewa adalah dewa kuno. Wanita itu mengangguk. Mileye sedikit penasaran, apa alammu sekarang? Wanita itu berkata, semi dewa. Semi dewa. Mileye terdiam. Bukankah dia agak terlalu sombong saat berhadapan dengan patung dewa kuno? Pada saat ini, wanita itu berkata lagi, Alam Tongxuan, seperti namanya, adalah benar-benar mengubah kualitas lintasan takdir ini. Yang terpenting adalah kamu dapat mengembangkan kekuatan takdir kamu sendiri. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di tangannya. Ini adalah kekuatan takdir. Mileye berkata dengan suara yang dalam, mengontrol kekuatan takdir sendiri berarti mampu mengendalikan takdir sendiri. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye sedikit mengernyit, kenapa? Wanita itu melirik Mileye, karena orang yang lebih kuat darimu, seorang master, bisa menentukan takdir mereka yang lemah, mengerti? Mendengar ini, Mileye benar-benar mengerti. Takdir.
Tidak lebih dari menghormati para master, siapapun yang kuat dapat menentukan nasib orang lain. Sama seperti Lydia, dia dapat menentukan nasib makhluk spiritual di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini dengan satu pikiran. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, hubungi aku. Kompetisinya 1 bulan lagi, jadi kamu hanya punya waktu 1 bulan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, Mileye tiba-tiba berkata, "Tidak perlu begitu lama." Wanita itu menoleh untuk melihat Mileye. Aura Mileye tiba-tiba naik tajam, dan dalam sekejap, dia langsung mencapai alam tongsuan dari Jiswian. Melihat pemandangan ini, wanita itu sedikit terkejut. Dia menatap Mileye dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Mileye melirik wanita yang pergi dari kejauhan, dan sedikit mengernyit. Apa wanita ini tidak kaget? Dia jadi tidak bisa sok hebat lagi. Setelah menarik pikirannya, dia mulai merasakan alam tongsuan ini dengan serius. Di sisi lain, wanita itu sedang memandangi Mileye dari menara tertentu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan perlahan di belakang wanita itu. Lelaki tua itu memberi hormat sedikit, lalu menatap Mileye, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ketua klan, kenapa kamu tidak membunuh orang ini?" Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Membunuh orang ini akan membawa bencana bagi klan kita." Mendengar ini, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Wanita itu memandang ke arah Mileye di bawah. Kebingungan melintas di matanya. Kalau dia orang biasa, bagaimana dia bisa diikuti oleh pena kebenaran agung? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Aku telah mengerahkan semua informasi untuk menyelidiki orang ini sebelumnya. Aku mendapat 2 informasi yang berguna. 1, orang ini adalah tuan muda klan Yang. 2, orang ini adalah tamu super VIP Pavilion Xianbao, dan satu-satunya super VIP. Menurut penyelidikan kami, orang ini kenal dengan ketua Pavilion Quincy. Adapun bagaimana mereka bertemu, aku tidak tahu. Adapun klan Yang." Berbicara tentang ini, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak ada berita sama sekali. Wanita itu menatap Mileye di bawah dengan ekspresi tenang. Tidak ada berita sama sekali. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, klan yang ini tidak ada sama sekali. Dan kedua, klan yang ini berada di alam semesta yang tidak diketahui. Dan peradaban seni bela diri mereka jauh melampaui tempat kita. Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. Tipe kedua. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu sangat serius. Bagaimana mungkin? Ketua klan, di alam semesta kita sekarang, hampir pasti merupakan peradaban alam semesta tertinggi di antara alam semesta yang dikenal. Bagaimana mungkin ada peradaban alam semesta yang lebih tinggi? Wanita itu melirik lelaki tua itu, "Visimu terlalu kecil, pria tua." Wanita itu menatap Mileye dengan ekspresi rumit. Karena dia telah keluar dan melihat luasnya dunia luar, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa klan Sengu sangat kuat. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua klan, kalau dia benar-benar dari peradaban alam semesta yang lebih tinggi, lalu kenapa kamu membawanya kembali?" Wanita itu tampak tenang. Biarkan dia bersaing dengan klan Dewa Aragami. Kalau dia menang, itu akan bagus, tapi kalau kalah, dia akan mati di tangan klan Dewa Aragami. Pada saat itu kekuatan di belakangnya pasti akan bentrok dengan klan Dewa Aragami. Pada saat itu, klan Sengu dapat menuai keuntungan. Orang tua itu memberi hormat sedikit dan berkata dengan kagum, "Rencana ini hebat." Wanita itu berkata, "Selama bulan ini, kalau dia membutuhkan sesuatu, penuhi saja." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pria tua itu melirik Mileye di bawah dan tetap diam. Di atas alun-alun,
Mileye telah pulih dari alam Tongsuan ke alam Jisuian. Mileye merasa pena kebenaran agung ini memang sedikit curang. Setelah dia menggunakan pena kebenaran agung untuk mencapai alam Tongsuan, dia jadi akrab dengan alam Tongsuan, lalu mengontrol kekuatan takdir sendiri. Ketika dia pulih ke alam Jisuian, dia bisa dengan mudah mencapai alam Tongsuan tanpa mengandalkan pena kebenaran agung. Tetapi, butuh terlalu banyak nadi alam semesta. Dia menghabiskan 30 juta nadi alam semesta dari alam Jisuian ke alam Tongsuan. 30 juta. Bahkan dia merasa sedikit tertekan. Dia sedikit kewalahan, kenapa begitu mahal untuk beralih dari alam Jisuian ke alam Tongsuan. Sedangkan Francisca dan lainnya hanya butuh 5 atau 6 juta nadi alam semesta. Apakah karena dia terlalu cepat? Tahukah kamu, Francisca dan yang lainnya sudah lama menetap di alam Guanxuan, dan dia baru saja tiba di alam Guanxuan belum lama ini. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk menghasilkan uang sekarang. Apalagi setelah sampai di alam Tongsuan, bukan berarti dia benar-benar alam Tongsuan. Bagaimanapun dia didukung oleh pena kebenaran agung, dia perlu menetap dan memantapkan tingkatan alam dia. Sekarang, Mileye sedang mengkonsolidasikan tingkatan alamnya. Dan penguatan tingkatan alam ini juga membutuhkan nadi alam semesta. Melihat semakin sedikit nadi alam semesta di cincin penyimpanannya, dia mulai merasa sedikit khawatir. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan nadi alam semesta. Selain memperkokoh tingkatan alamnya, dia juga senantiasa melatih Tao pedangnya. Tapi latihan Tao pedang tidak semudah meningkatkan tingkatan alam. Latihan Tao pedang adalah mengolah pikiran, pengendapan pikiran, dan terobosan pikiran, dan ini tidak berarti hanya duduk bermeditasi dan mencerahkan untuk sementara waktu. Tidak bisa terburu-buru. Mileye juga berusaha memperlambat dirinya, agar tidak sabar. Berlatih tiada usia, hari demi hari. Pada hari itu, Mileye yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Tidak jauh di depannya berdiri seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam ketat, dengan aura keagungan di antara alisnya. Mileye bertanya, apakah ada perlu? Pemuda itu terlihat tenang, mari kita saling belajar. Mileye menggelengkan kepalanya. Pemuda itu sedikit mengernyit, begitu tidak berguna. Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Pemuda itu tetap tanpa ekspresi, apakah mungkin palsu? Mileye mengangguk, ayo bertaruh, biar lebih menarik, bagaimana menurutmu? Pemuda itu menatap Mileye, boleh. Katakan padaku, ingin bertaruh apa? Mileye membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Aku masih punya 30 juta nadi alam semesta. Aku mau bertaruh 30 juta nadi alam semesta. Mendengar hal itu, pemuda itu tercengang. 30 juta nadi alam semesta. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit muram. Bagaimana mungkin dia punya 30 juta nadi alam semesta? Di seluruh klan Sengo, hanya ketua klan yang punya 30 juta keping nadi alam semesta. Oh sial. Apakah orang ini begitu kaya? Mileye tiba-tiba berkata, tidak mampu. Pemuda itu melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata dengan lembut, kalau kamu miskin, jangan keluar untuk bertarung. Setelah berbicara, dia perlahan menutup matanya dan terus berlatih. Setelah hening sejenak, pemuda itu berkata, aku tidak punya begitu banyak nadi alam semesta, ayo kita taruhan yang lebih kecil. Mileye membuka matanya dan menatap pemuda itu, berapa banyak yang kamu punya? Pemuda itu ragu-ragu, lalu berkata, 3 juta. Mileye sangat marah, hanya ada 3 juta, beraninya kamu datang kepadaku.
Apakah kamu menghinaku? Pemuda itu. Mileye berkata lagi, terlalu sedikit, aku tidak mau. Pemuda itu berkata dengan marah, hanya saling belajar, apakah kamu perlu melakukan ini? Mileye terlihat tenang, bukankah belajar hanya membuang-buang waktu? Waktu mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi itu sangat berharga bagiku. Pemuda itu hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba berkata, baiklah, kamu pergi kumpulkan 10 juta nadi alam semesta. Pemuda itu menatap Mileye, apakah kamu begitu percaya diri? Mileye bertanya balik, apakah kamu sangat tidak percaya diri? Setelah pemuda itu menatap Mileye sejenak, dia berkata, tunggu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian pemuda itu datang lagi, dia membentangkan telapak tangannya, dan muncullah sebuah cincin penyimpanan di tangannya, dan tepat ada 10 juta nadi alam semesta di dalam cincin penyimpanan tersebut. Tapi saat ini, di sekitar ada banyak master klan Sengu, termasuk generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda, ratusan jumlahnya. Pemuda itu menatap Mileye, bisakah kita bertarung? Mileye menggelengkan kepalanya. Pemuda itu sedikit mengernyit, apalagi yang ingin kamu lakukan? Mileye tertawa, tunggu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah meja, dan berkata, semuanya, aku bertarung melawan jenius klan Sengu, apakah kalian tertarik untuk bertaruh? Taruhan pada aku untuk menang, bayar 2 kali lipat, bertaruh pada jenius klan Sengu menang, bayar 10 kali lipat. Saat dia berbicara, dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Kalian harus memanfaatkannya. Setiap orang bersambung.